Afandi memang bisa melukis seenaknya dan dengan segala kebodohannya. Ia sendiri tidak tahu di mana bagus hasil karyanya, tetapi dunia seni rupa mengakui dia adalah pelopor ekspresionis baru di Indonesia. Energik, polos, humanis, dan naluriah menjadi ciri yang menonjol dalam setiap goresan tangannya. Keberhasilannya sebagai pelukis memberi inspirasi bagi bangsa ini untuk senantiasa menyalakan api kreativitas di berbagai bidang kehidupan. Pengaruh Afandi sangat terasa bahkan di luar lingkup seni rupa itu sendiri. Afandi lahir di Cirebon pada tahun 1907 dari istri kedua, Raden Kusumah. Ayahnya yang bekerja sebagai juru peta pabrik gula di Ciledug ini sangat ingin melihat Afandi menjadi dokter. Tetapi jalan Afandi ternyata berbeda. Sejak kecil ia sudah senang menggambar. Media apa saja, alatnya juga sekenanya. Menggambar di tanah, tembok, dengan kapur, arang, atau krayon. Afandi sangat mengagumi Sukasrana, tokoh wayang berwujud raksasa berwajah buruk, namun memiliki loyalitas penuh terhadap Sumantri, kakaknya. Dalam cerita wayang, akhirnya Sukasrana terbunuh oleh sang kakak yang meragukan loyalitasnya. Pengkhianatan Sukasrana tak pernah terbukti dan rasa sesal tak terhingga menghimpit dada Sumantri. Afandi pernah mengalami wabah penyakit cacar, bahkan 4 saudaranya meninggal akibat wabah itu. Bersama 6 anak Kusumah lain, ia dibaringkan di atas daun pisang supaya panasnya turun. Afandi memang selamat, tapi bekasnya masih terlihat di wajahnya. Pendidikan ia lalui di HIS, SD berbahasa Jawa Belanda untuk anak-anak pribumi di Indramayu. Kemudian ia ikut dengan kakaknya Sabur untuk sekolah di Mulo setingkat SMP. Untuk memenuhi harapan ayahnya, Afandi masuk ke AMSB di Batavia, tapi ia putus di tengah jalan karena memilih untuk menekuni bakatnya di bidang melukis. Meski begitu tergila-gila pada lukisan, Afandi sempat menjadi guru di HIS dan Taman Siswa di Jakarta. Kedua sekolah ini memberikan warna baru yang penting dalam hidupnya. Di HIS, ia bertemu dengan Mariati, murid yang kemudian dinikahinya. Sedang di Taman Siswa, Afandi mendapat kesempatan untuk belajar melukis di Santi Niketan, India. Di India, ia mendapat kejutan. Bukannya diterima untuk belajar, ia justru dinilai lebih pantas menjadi pengajar. Tetapi ia menolak. Uang beasiswanya digunakan untuk berkeliling India dan melukis. Selama berkarya di India, subjek gambarnya merangkum kemiskinan yang ada di negara itu. Beberapa lukisannya kemudian menjadi koleksi museum Madras dan Museum Tagore. India juga memberikan sesuatu yang baru bagi Afandi. Di negeri ini, ia menemukan teknik pelototan, yaitu melukis tanpa memakai kuas. Afandi hanya melototkan cat dari tube dan menggunakan tangan serta jarinya untuk melukis. Teknik baru ini semakin menambah cita rasa ekspresionisnya. Pasca tahun 1934, setelah kelahiran Kartika, anak pertamanya, menjadi masa yang sulit. Sebagai seorang suami dan ayah, Afandi harus memberi nafkah keluarganya. Saat itu lukisannya belum bisa digunakan untuk menopang kebutuhan keluarga. Ia kemudian menjadi tukang poster di bioskop elit Bandung. Tapi Afandi terus melukis. Muncul harapan ketika orang mulai tertarik membeli hasil karyanya. Waktu itu di Kebun Raya Bandung diadakan bazar dan pameran lukisan. Salah satu lukisan Afandi dibeli oleh Syafi'i Sumarja, lulusan sekolah tinggi lukis Amsterdam, Belanda. Afandi sendiri malah heran mengapa Syafi'i mau membeli lukisannya. Syafi'i hanya menjawab, "Di dalamnya saya melihat masa depan. Teruslah melukis, jangan berhenti dan janganlah berputus asa." Afandi terus menuai keberuntungan. Pada zaman pendudukan Jepang, eksistensinya sebagai pelukis mulai mendapat pengakuan. Afandi mengadakan pameran untuk pertama kali di Jakarta, di Gedung Putra. Pameran ini sukses besar dan menjadi momen penting buat Afandi saat masyarakat mengakui bahwa telah lahir pelukis besar. Di zaman Jepang, Afandi sempat menggunakan lukisan sebagai media kritik. Pada tahun 1944, Jepang memesan sebuah poster, kemudian pendatang baru yang sedang naik daun ini temanya untuk menggiatkan keberangkatan Romusa. Tetapi Afandi malah
membuat patung yang menggambarkan penderitaan akibat Romusa dan 3 orang pengemis sebagai gambaran kekejaman Jepang. Ketika Jepang kalah, Affandi dan keluarganya pindah ke Yogyakarta. Ia mendirikan seniman masyarakat. Pada tahun 1944 lahir lukisan Affandi yang bersejarah dengan judul Merdeka atau Mati, melukiskan laskar rakyat yang sedang rapat di malam hari. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Affandi juga pernah berkolaborasi dengan Chairil Anwar yang membuat teksnya dalam poster perjuangan. Bung, ayo Bung. Poster patriotik ini melukiskan seorang lelaki mengacungkan kedua tangannya ke atas untuk memutuskan rantai yang membelenggunya. Latar belakangnya bendera merah putih. Perjalanan berkeliling India membuat namanya melambung di lingkup internasional. Setelah menuntaskan perjalanan keliling India, ia melalang buana menebarkan pesonanya saat mengadakan pameran di Eropa. Sir Herbert Reed memujinya sebagai satu-satunya pelukis yang membawa angin baru setelah usainya Perang Dunia II. Setahun tinggal di London, Affandi menuju Brussels, Paris, dan Roma. Di Venesia ia sempat mendapatkan penghargaan Biennale sehingga berhak mengadakan pameran di Messina. Tidak semua pelukis boleh memamerkan karyanya di sini. Pada tahun 1954 ia pulang ke Indonesia. Meski sempat ditolak masuk Akademi Seni Rupa, perjuangannya telah menorehkan namanya dalam komunitas terhormat. Pemegang gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Singapura dan anggota seumur hidup Akademi Jakarta ini meninggal pada tahun 1989. Affandi telah tiada, namun monumen abadinya bisa kita lihat di rumah sekaligus museum yang terletak di tepi Sungai Gajah Wong, Yogyakarta. Di atas tanah seluas 3.000 meter persegi ini, karyanya dan terus menjadi bukti talentanya yang legendaris. Hanya ada satu kamar di rumahnya itu. Ruang tidurnya berupa gerobak sapi yang dibangun di rumahnya sendiri. Itulah Affandi, maestro pelukis yang unik dan bersahaja, yang dalam bayangannya kita selalu dekat dengan kaos oblongnya yang penuh noda cat.